Di video ini berfokuskan pada pembahasan mengenai keunggulan berinvestasi pada reksadana berdasarkan dana repatriasi, di mana nantinya akan diawali dengan pembahasan topik secara general dan dilanjutkan dengan pembahasan komponen subtopik yang bersangkutan. Kemudian di video ini akan memuat tentang interview dengan narasumber mengenai topik tersebut, kemudian yang terakhir mengenai penyampaian kesimpulan serta rekomendasi berdasarkan penjelasan materi tersebut. Lagi baca apa? Gue lagi baca brosur mengenai reksadana nih, tapi dari brosur ini gue masih bingung banget mengenai portofolio efisien sama optimal tuh. Jadi kalau misalkan portofolio efisien itu adalah portofolio yang dipilih investor berdasarkan tingkat resiko yang kecil, namun returnnya itu besar. Nah kalau misalkan atau sebaliknya, jadi si investor itu memilih portofolio yang returnnya itu besar namun dengan tingkat resiko yang kecil atau tertentu. Sedangkan kalau misalkan portofolio yang optimal itu sendiri adalah keputusan dari investor dalam memilih portofolio dari kumpulan tadi portofolio efisien tersebut. Nah caranya buat milih portofolio optimal itu adalah dengan model Markowitz. Nah model Markowitz ini berguna untuk membuat investor itu tahu untuk gimana sih untuk mendiversifikasikan si portofolio tersebut. Berarti kalau portofolio optimal kan otomatis portofolio efisien ya. Nah, Fik, dari portofolio yang tadi gue jelasin, gue tuh kayak masih bingung gitu tentang kayak apa sih keuntungan dari portofolio kayak gitu. Kira-kira apa? Nih, kebetulan gue ada brosur nih mengenai reksadana. Di sini gue baca ini keuntungannya. Yang pertama itu kan kita bisa pakai Rp100.000 aja tuh udah bisa berinvestasi kan di reksadana. Yang kedua itu gampang banget kalau lo mau investasi di reksadana, lo tinggal datang ke tempat bank yang menyediakan reksadana atau ke perusahaan-perusahaan manajer investasi. Nah, terus buat lo tahu reksadana lo ini kira-kira tuh untung apa enggak sih, itu lo tuh bisa melihatnya itu di media online ataupun cetak gitu. Terus abis itu juga kalau lo mau ngejual atau mau beli reksadana tuh gampang banget, soalnya ini reksadana tuh fleksibel banget gitu. Nah, selanjutnya itu lo tuh bisa milih portofolio apa aja yang mau lo masukin ke portofolio lo. Jadi yang lo jelasin tadi, di portofolio lo bisa optimal, jadi kan bisa dapat untungnya yang banyak. Nah, dari keuntungan lo ini itu tuh udah bersih, jadi lo benar-benar terima return yang udah bersih karena tuh udah dipotong sama pajak dan biaya-biaya yang lain gitu. Gimana sih, lo ngerti kan? Ya, ngerti. Tapi ini berarti nanti ini gue ambil dulu nggak salah buat kayak referensi gue gitu. Oh iya, boleh nih. Oke, thank you. Iya, mama. Terus lagi baca apaan? Nih lagi baca mekanisme reksadana. Wah, kebetulan banget dong. Ini gue lagi mau invest di sana ya. Gue tuh tahu tentang masalah kinerjanya, tapi nggak tahu tentang masalah mekanisme itu. Mekanismenya gampang banget tau. Jadi yang pertama nih, kalau sebagai seorang investor itu dia pengen investasi di reksadana, dia itu harus menghubungi manajer investasi dahulu. Nah, habis itu kalau semuanya udah, si investor itu dia ngebayar sejumlah dana ke bank kustodian. Habis itu bukti transfernya sama surat permohonannya itu dikasih ke manajer investasi. Nah, habis itu setelah itu si manajer investasinya itu menghubungin bank kustodiannya buat ngirim bukti konfirmasi ke investor tadi. Nah, terus yang ketiga, kalau semuanya si investor tadi dia pengen ngejual kembali investasinya di reksadana, itu si investor ngasih surat konfirmasi ke manajer investasi. Habis itu si manajer investasi bakalan ngehubungin bank kustodian, dimana nantinya bank kustodian bakalan ngebayar sejumlah dana ke rekening investor yang ngelakuin redemption kayak gitu. Oh, ribet juga ya? Iya. Duduk dulu ya? Oke. Tadi lu bilang ngerti masalah kinerja kan, itu gimana? Jadi tuh kinerja suatu portofolio itu penting banget ya untuk dievaluasi. Itu gunanya agar kita tahu dalam suatu periode tertentu itu portofolio yang ada mampu menghasilkan return yang sesuai dengan harapan dari investor tersebut. Untuk mengukur kinerjanya itu adalah namanya indeks kinerja.
di mana indeks kinerja itu terdapat 3 jenis. Pertama itu indeks Raynor, kemudian indeks Jensen, dan yang terakhir itu indeks Sharp. Kemudian ada juga yang namanya itu indeks APT, di mana itu merupakan bentuk pengembangan dari indeks-indeks yang ada sebelumnya dengan mempertimbangkan banyak variabel. Itu aja sih. Kalau reksadana ini kan sebagai bentuk investasi yang dilakukan oleh manajer investasi, di mana dia membentuk suatu kumpulan dana masyarakat dan nantinya itu akan diinvestasikan ke dalam produk, suatu produk keluaran dari reksadana itu sendiri, tergantung daripada program yang dimiliki oleh manajer investasi itu. Misalkan reksadana terproteksi, reksadana pendapatan tetap, reksadana sama, reksadana pasar uang, dan lain sebagainya. Semua masyarakat bisa. Paling enggak persyaratannya kalau di kami itu mengisi formulir pembukaan rekening. Terus udah gitu di situ ada verifikasi data sebagai nasabah yang akan menginvestasikan dananya di reksadana. Juga dapat berinvestasi juga di kami, saham dan lain sebagainya. Maksudnya efek ya, obligasi, terus suku, obligasi, bentuk-bentuk investasi yang terkait dengan produk pasangan keuangan. Nah, jadi syaratnya adalah buka rekening dulu, nanti menyetorkan sejumlah dana yang diinginkan, serta nanti akan mendapatkan konfirmasi dari kami bahwa itulah yang dibeli oleh nasabah dalam bentuk nanti ada tanda terimanya atau tanda sebagai bentuk ikut penyertaan di investasi reksadana tersebut. Bisa mendapatkan return di atas suku bunga bank dan itu akan memperoleh suatu keuntungan bahwa resikonya tidak terlalu besar, namun juga bisa terproteksi kalau memang itu merupakan program dari pemerintah, dan juga tidak perlu untuk khawatir terhadap seperti produk bank terjadi pendamping kalau memang ada penarikan bahwa pengelolaan dananya itu diatur oleh manajer investasi dalam bentuk apa yang dikeluarkan produk tadi yang saya maksud, bahwa mau di reksadana minat daripada investor itu menyetorkan dananya itu untuk dikelola oleh investasi dalam bentuk reksadana saham atau reksadana campuran atau reksadana terproteksi dan lain sebagainya. Pengelolaan itu dilakukan menurut analisa daripada apa yang akan dibentuk produknya. Nah, analisa data itu diperoleh dari pasar. Nah, pasar itu maksudnya di sini adalah pasar saham, pasar obligasi, pasar uang, dan produk investasi di properti dan lain sebagainya. Sehingga nanti itu ada suatu kumpulan, nah dari situlah dibentuk suatu kumpulan dana, sehingga itu yang akan dipasarkan kepada masyarakat luas dan khususnya kepada investor yang berminat.
itu pengelolaannya. Nah, itu akan dilaporkan setiap periodik sehingga akan mendapatkan suatu hasil yang tertentu sesuai dengan kinerjanya reksadana. Tidak ada. Paling mungkin kalau ini setelah kalau kurang dari investasi 6 bulan ya, atau dari setahun gitu, itu paling kena manajemen. Oh, itu pasti akan diberikan konfirmasi secara tertulis, secara periodik. Nanti akan diberitahukan misalnya sebulan sekali, ya kan? Itu atas dasar rekening, pembukaan rekening yang dilakukan awal tadi, nah, sehingga dia dimasukkan dalam sistem. Terus konfirmasi atau laporan bulanan pun juga akan dilayangkan entah melalui email ataupun melewati korespondensi alamat surat menyurat yang tertera di dalam pembukaan rekening itu. Ya, dana repatriasi itu adalah merupakan dana yang dimiliki oleh masyarakat. Apabila masyarakat ingin melakukan tax amnesty, ya kan, itu merupakan dana yang akan direinvestasi ke dalam bentuk-bentuk produk atau yang diinginkan, perbankan, properti, termasuk pasar modal. Nah, jadi dana itu merupakan suatu aliran ke kita atau ke dalam negeri sendiri, ya, terutama dana-dana yang ada di luar negeri, sehingga dana tersebut bisa dialihkan kepada Indonesia, khususnya ke dalam negeri lagi, di negeri sendiri, dari merupakan capital inflow, sehingga ini merupakan perbaikan untuk perekonomian kita juga. Nah, sehingga masyarakat yang menginvestasikan kembali dananya itu ke dalam negeri itu bisa berbagai macam sektornya. Gateway-nya itu melalui perbankan, melalui manajemen investasi atau manajemen investment gitu kan, atau juga melalui properti dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting itu adalah gateway-nya masyarakat diarahkan kepada perbankan dulu. Jadi itu merupakan dana repatriasi, sehingga mau diapakan itu dananya siapa sesuai dengan laporan amnesti pajak yang dilakukan oleh investor tersebut. Jadi sesuai dengan keinginannya gitu. Ya, keuntungan khusus untuk reksadana sih sebenarnya sesuai dengan produk yang dikeluarkan oleh si manajer investasi tersebut. Dalam hal ini kami dari Dana Reksa banyak produknya, ya kan. Tinggal memilih investor itu mau yang ada reksadana seperti reksadana campuran, reksadana saham, atau reksadana pasar uang, ya kan, atau juga yang berbasis properti. Nah, itu terserah daripada keinginan dari investor yang ingin menginvestasikan di reksadana. Nah, sehingga kami tidak bisa untuk memaksakan kepada investor untuk pemilihan produk. Cuma kami bisa menjadi advisor dalam arti memberikan arahan yang paling diminati sesuai dengan karakter daripada investor itu sendiri. Karena pedoman di pasar modal itu adalah high risk, high return. Sehingga itulah yang menjadi tolok ukur kami menjadi penasehat keuangan bagi investor yang menanamkan modalnya atau dananya kepada kami. Siapapun bisa berinvestasi di reksadana. Tidak ada pajak jika periode investasi lebih dari 6 bulan. Untuk dana repatriasi itu sendiri adalah dana dikhususkan untuk WNI di luar negeri
Tujuannya untuk menarik kembali aset WNI yang ada di luar negeri untuk ditarik kembali ke Indonesia. Salah satu instrumen dari dana repatriasi tersendiri adalah reksadana. Jadi saran dari pihak Dana Reksa adalah mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga terjun langsung dengan cara mengikuti pelatihan sistem transaksi di reksadana. Jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah sini. 감사합니다. 안녕. When I'm in this town, look at the beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me.